Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Amma ba'd. Para siswa-siswiku sekalian, pada kesempatan ini, Alhamdulillah kita bertemu kembali dengan pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti yang pada kesempatan ini akan kita bahas berkaitan dengan ayat Al-Quran, surah Ali Imran, ayat 190, ayat 191, dan ayat 159 yang berkaitan dengan berpikir kritis dan demokrasi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka fakina azaban nar. Oleh karena itu jelas di sini berpikir kritis diwakili dalam arti kata disebutkan di dalam lafaz ulil albab dan wa yatafakkarun. Baiklah para siswa-siswi sekalian, kemudian berpikir kritis ini pun juga sangat-sangat diperlukan manakala kita berada pada satu forum bermusyawarah atau katakanlah kita berada pada situasi diskusi dan sebagainya. Oleh karena itulah ayat ini masih berhubungan erat pula dengan ayat 159. Berhubungan dalam hal ini konteksnya masih dalam satu konteks yang sama di sini ya, yaitu demokrasi dan berpikir kritis dan demokrasi. Kemudian terkait dengan kedua ayat tersebut, mari kita coba hubungkan. Nah, di sana ada yang dinamakan ulil albab. Ulil albab tadi disebutkan sebagai orang yang memiliki akal sehat, orang yang memiliki kemampuan berpikir, orang yang senantiasa menggunakan akal sehatnya tersebut untuk senantiasa tafakkaru, berpikir. Nah, berpikir yang tentu saja dalam hal ini diperintahkan pula oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat-kalimat afala ta'qilun. Apakah engkau tidak menggunakan akalmu yang digunakan untuk natikun sebagai manusia yang berpikir. Para siswa-siswiku sekalian, Al-Quran itu juga memerintahkan kita agar senantiasa berpikir, dan berpikir ini tentu saja dalam konteks tertentu dibatasi dengan satu hadis yang menyebutkan tafakkaru fi khalqillahi wala tafakkaru fillah, ya. Berpikirlah atau pikirkanlah olehmu tentang apa yang diciptakan oleh Allah, tetapi jangan engkau pikirkan tentang Allah. Ini rambu-rambu dalam berpikir menurut ajaran Islam. Oleh karena itu proses berpikir itu di sini ada berpikir ketika kita menggunakan berpikir kritis, ya, artinya berpikir abstrak, berpikir ilmiah. Ketika berpikir kritis, maka kemudian ini akan meningkatkan kemampuan untuk mengungkapkan buah pikiran dalam satu forum musyawarah, diskusi dan sebagainya. Nah, yang tentu saja tidak lepas pula ketika dalam forum demokrasi. Ketika forum demokrasi itu artinya kita bebas untuk menyampaikan pendapat. Maka tentu saja di sini adalah manfaat dari proses berpikir kritis itu, ya. Nah, kemudian apabila berpikir kritis ini ditingkatkan, ya, menjadi berpikir ilmiah, maka dengan berpikir itu akan melahirkan berbagai macam ilmu pengetahuan, budaya dan teknologi tentunya. Nah, kemudian eh, kemampuan berpikir baik untuk mengungkapkan buah pikiran
maupun kemampuan pikir yang kemudian melahirkan berbagai ilmu pengetahuan, maka hendaknya kemudian dapat dijadikan sebagai media untuk mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Zikrullah, untuk mengingat keagungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini. Nah, oleh karena itu para siswa-siswa sekalian, demokrasi di dalam ayat tersebut lebih cenderung diistilahkan dengan musyawarah. Wasyawirhum, ya. Wasyawirhum fil amr. Lalu apakah beda antara demokrasi dan musyawarah? Ya, memang demokrasi bukan musyawarah. Nah, tetapi di dalam musyawarah itu dalam konteks tertentu ada demokrasi. Oleh karena itulah di sini ya, demokrasi dalam pengertian tertentu ya, dalam pengertian tertentu ketika kita terapkan ya, baik musyawarah maupun demokrasi, maka terlebih dahulu kita bentuk dulu sikap mental kita. Jadi sebelum kita mempraktekkan hidup berdemokrasi, hidup bermusyawarah, maka perhatikan di sini kita harus utamakan beberapa hal di sini. Kita hendaknya legowo dengan membuka sikap pemaaf ya ketika ada hal-hal yang berbeda, bahkan mungkin bersinggungan dengan teman-teman kita, dengan lawan politik kita dan sebagainya. Kemudian dalam konteks tertentu karena kelegowoannya ini, maka kemudian manakala kita menemukan hal yang kurang enak di hati, sesal, ya maka kemudian beristighfarlah kepada Allah, baik untuk diri kita sendiri maupun untuk orang-orang yang memperhatikan kita, ya, orang-orang yang mengikuti kita, ya, yang tentunya dalam hal ini yang sangat bisa jadi senang atau tidak senang itu biasa ya. Dalam arti kata ketika kita berbuat sesuatu ya yang baik sekalipun, mesti kita ada yang menyenangi dan mesti ada pula yang tidak menyukai kita. Nah, kemudian musyawarah. Nah, ketika sudah musyawarah sudah memutuskan saat menghasilkan suatu keputusan, maka hendaknya menjunjung tinggi keputusan bersama yang ditetapkan dalam musyawarah tersebut. Maka kemudian setelah itu terakhir adalah tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Lalu demokrasi di sini yang tidak mengalami katakanlah perbedaan pendapat itu adalah demokrasi dalam konteks sebagai metode dalam bermusyawarah. Nah, sebagai salah satu contoh misalnya, ya, ketika wali kelas kalian, ya, itu mau membentuk pengurus kelas, yaitu dalam hal ini KM lah. Maka wali kelas apa yang mau jadi KM, ada 4 orang misalnya yang ngaju. Saya bu, saya bu, saya pak, saya pak. Nah, maka tentu saja wali kelas akan memanggil ke 4 orang tersebut, ke 4 anak tersebut, ke 4 siswa tersebut. Panggil, maju ke depan, maka kemudian wali kelas memberikan instruksi, sudah sekarang, kamu mau jadi KM. A, B, C, D, 4 orang ini semuanya yang jadi KM. Sementara yang kita butuhkan hanya 1 orang untuk jadi KM. Oleh karena itu silakan berempat musyawarah. Siapa yang mau jadi KM? Nah, ternyata kemudian 4 anak ini bermusyawarah. Nah, dalam musyawarah tersebut disepakati ada 1 orang, itu berarti sudah sepakat 4 orang itu, artinya diputus dalam musyawarah. Dalam kalangan kita umat Islam ada yang menerima, nah demokrasi, ada pula yang menolak, bahkan ada yang mengambil jalan tengah, dalam arti kata sepakat dengan syarat-syarat tertentu. Nah ini ya. Nah bahkan kalau kita coba lihat demokrasi yang ada di negara kita, nah, tentu saja berbeda dengan demokrasi yang ada di negara-negara barat. Nah, di kita pernah diberlakukan demokrasi terpimpin, tetapi gagal. Kemudian demokrasi liberal juga gagal. Nah, yang sekarang yang sudah dilaksanakan di negara kita ini, nah, demokrasi di kita ini adalah demokrasi yang mempunyai identitas tersendiri, yang tidak dipunyai oleh negara-negara lain di dunia manapun. Ya, hanya ada di kita, yaitu demokrasi Pancasila. Nah, itu ya. Lalu apa demokrasi Pancasila yang dimaksud di sini? Tentu saja beda dengan demokrasi liberal. Nah, demokrasi liberal seperti Amerika, nah kalau kita lihat tatanan di sana ya, dengan trias politikanya, kemudian dalam sistem pemilu pun juga di sana hanya mengenal
katakanlah partai politik itu di sana parpol pemerintah dan parpol oposisi. Nah, itu ya. Sementara di kita di sini tidak mengenal partai oposisi. Nah, apa bedanya dalam pelaksanaannya? Misalnya dalam pemilu ya. Di Amerika sebagai salah satu contoh saja, misalnya pemenang pemilu itu adalah Partai Republik, maka otomatis di sana partai lawannya yaitu Partai Liberal, maka itu di luar pemerintahan, tidak ada yang masuk jadi aparat pemerintah atau katakanlah pengelola suatu pemerintahan, tata pemerintahan. Nah, itu ya. Nah, jadi tidak ada. Sementara kalau kita coba bandingkan di kita di sini ya, pemenang pemilu ya Partai X ya. Nah, tapi kemudian di pemerintahannya itu bukan hanya Partai X, ada partai-partai lain yang ikut di dalamnya. Ya, katakanlah secara real ya, eh, kita lihat di negara kita kemarin dulu ya, ya beberapa tahun kemarin ya tahun 2000 berapa 19 ya, 2019. Nah, kita mengadakan pesta demokrasi pemilu Pilpres ya kemarin. Nah, itu kemarin kan jelas ya, pemenang pemilunya kalau secara partai, secara kepartean itu adalah Partai Demokrasi Perjuangan, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP ya. Nah, itu ya. Tapi kemudian walaupun presidennya itu ya dalam hal ini adalah dari PDIP Pak Jokowi di sini ya di negara kita ini. Nah, tetapi ya lihat ya eh, kabinetnya, para kabinetnya semuanya dari berbagai partai hampir semuanya ada di situ. Ini menunjukkan perbedaan demokrasi yang berlaku di Amerika dengan demokrasi di kita di negeri yang berideologikan Pancasila sehingga demokrasinya pun dinamakan demokrasi Pancasila. Jadi di demokrasi Pancasila di sini ya dalam arti kata di negara yang berdemokrasi Pancasila ini tidak mengenal partai oposisi secara formal. Sebab hampir semua partai mendapat anggaran dari pemerintah. Jadi bagaimana mungkin mau menempatkan diri sebagai oposisi murni terhadap pemerintah, orang yang membiayai juga pemerintah. Oleh karena itulah demokrasi Pancasila ini tidak seperti dengan demokrasi Amerika yang dimana partai pemilu itu yang pemenang pemilu itu menguasai seluruh eh, tatanan kepemerintahan. Yang kalah dalam pemilu maka tentu saja di luar pemerintahan. Di kita sama-sama. Oleh karena itulah demokrasi Pancasila itu lebih mengutamakan ya gotong royong ya. Nah, kemudian kekeluargaan. Nah, kemudian tepo seliro atau tenggang rasa atau tasamuh ya karena kita tahu bahwa kita semua ini hidup di negeri yang berbineka tunggal ika yang kita kenal dengan pluralistik ya. Ini awas ya bukan pluralisme ya, pluralistik. Kalau pluralisme itu nanti bisa mengarah pada penggabungan berbagai macam kepercayaan. Oleh karena itu bineka tunggal ika ini bukan pluralisme tapi pluralistik. Nah, itulah anak-anakku sekalian. Oleh karena itu mari kita coba untuk menerima diri kita yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai bangsa Indonesia yang memiliki identitas tersendiri dalam mempraktekkan hidup berdemokrasi, dalam mempraktekkan kehidupan beragama yang berada pada bingkai negara kesatuan Republik Indonesia. Itu saja barangkali yang bisa disampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita semua untuk menjadi warga negara Indonesia yang baik sehingga selalu bersemangat untuk menjaga keutuhan negeri ini dan sekaligus juga menjaga persatuan di negara kita yang kita kenal dalam Pancasila, Persatuan Indonesia. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kita akhiri KBM pada kesempatan ini dengan sama-sama baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin.